Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan teknologi pengelolaan hama dengan judul pengendalian hama. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok. Kelompok kami yang pertama ada Disya Ayu dengan NIM 195, Ibrahim Hisyam dengan NIM 197, Yaskiel Aldi dengan NIM 198, Pemampuk Yunita dengan NIM 199, Syahrul Gunawan dengan NIM 201, Muhammad Jidan Ihsani dengan NIM 202, Rizka Nur Lintasari dengan NIM 203, Aga Novan dengan NIM 205, dan Yasmin Nur dengan NIM 207. Pemahaman tentang PHT sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. PHT lagi dipandang sebagai teknologi, tetapi telah menjadi suatu konsep dalam menyelesaikan masalah lapangan. Menurut Kenmore 1996, menggolongkan konsep PHT ke dalam dua kelompok, yaitu konsep PHT teknologi dan PHT ekologi. Konsep PHT teknologi merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep awal yang dicetuskan oleh Strand tahun 1959 yang kemudian dikembangkan oleh para ahli melalui agenda Art Summit ke 21 di Rio Janeiro pada tahun 1992 dan FAO. Konsep PHT ekologi berangkat dari perkembangan dan penerapan PHT dalam sistem pertanian di tempat tertentu. Dalam hal ini, pengendalian hama didasarkan pada pengetahuan dan informasi tentang dinamika populasi hama dan musuh alami, serta keseimbangan ekosistem. Berbeda dengan konsep PHT teknologi yang masih menerima teknik pengendalian hama secara kimiawi berdasarkan ambang ekonomi, konsep PHT ekologi cenderung menolak pengendalian hama dengan cara kimiawi. Penerapan konsep PHT secara seksama dimulai pada tahun 1976 dan sejak tahun 1999 dikembangkan program PHT. Strategi pengendalian hama terpadu tanaman padi. 67 program tersebut telah membawa Indonesia diakui oleh dunia internasional berhasil mengembangkan PHT. Dukungan politik bagi pengembangan PHT secara luas dapat dilihat dari instruksi Presiden nomor 3 tahun 1986 yang melarang 57 formulasi insektisida pada tanaman padi menurut Untung 2000. Keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan PHT tentu tidak terlepas dari peran aktif berbagai pihak, termasuk petani sendiri. Dalam periode 1999 sampai 1999 melalui program sekolah lapang PHT atau SLPHT, Departemen Pertanian berhasil melatih lebih dari 1 juta petani, khususnya untuk tanaman padi dan tanaman pangan lainnya. Hal ini tentu penting artinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui PHT dalam praktek pertanian yang baik. Istilah PHT atau Integrated Pest Management (IPM) sejak semula telah disadari sebagai suatu konsep atau paradigma yang dinamis dan selalu menyesuaikan diri dengan dinamika ekosistem pertanian dan sistem ekonomi budaya masyarakat setempat. Pengembangan konsep PHT di dunia menjadi dua paradigma, yaitu Technological Integrated Pest Management (PHT teknologi) atau disebut juga PHT klasik, dan Ecological Integrated Pest Management atau PHT ekologi menurut Wake 1996 dalam Untung tahun 2003. Pengertian pengendalian hama terpadu atau PHT adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis, serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Dengan kata lain, pengendalian hama terpadu adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang kompatibel. Tujuan dari PHT. PHT memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memantapkan produktivitas yang tinggi dan minimalisir kehilangan hasil. Yang kedua, memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, melindungi kesehatan konsumen dan produsen. Yang keempat, meningkatkan efisiensi faktor produksi. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan petani. Ciri-ciri sistem pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu merupakan sistem pengendalian hama dan penyakit yang berwawasan lingkungan untuk
pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, suatu konsep pengendalian hama dapat dikatakan sebagai sistem PHT jika mencerminkan konsep pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerapan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT dilakukan secara bersistem, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik. Yang kedua, sasarannya adalah produksi dan ekonomi tercapai tanpa merusak lingkungan hidup dan aman bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, mempertahankan produksi dan mengedepankan kualitas produk pertanian. Yang keempat, mempertahankan populasi hama atau tingkat serangan hama di bawah AE atau AK atau AT. Yang kelima, mengurangi dan membatasi penggunaan pestisida kimia. Dan yang keenam atau yang terakhir, penggunaan pestisida kimia merupakan alternatif terakhir apabila teknik pengendalian yang ramah lingkungan tidak mampu mengatasi. Selanjutnya ada beberapa hal penting dalam PHT. Pertama ada ekosistem pertanian, ambang ekonomi atau AE. Tiga ada waktu dan cara. Ekosistem pertanian. Lingkungan lahan pertanian dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok biotik dan kelompok abiotik. Komponen biotik terdiri atas tanaman budidaya, gulma, musuh alami, organisme pengganggu tanaman, dan organisme lain yang hidup pada lingkungan tersebut. Adapun yang termasuk dalam kelompok komponen biotik diantaranya adalah tanah, air, dan iklim. Suatu sistem yang terbentuk oleh interaksi dinamik antara komponen biotik dan komponen abiotik disebut ekosistem. Tanaman dapat tumbuh dengan baik bila keadaan unsur hara dalam tanah cukup dan seimbang. Tidak ada saingan atau bebas gulma, tidak ada organisme pengganggu tanaman, bebas hama dan penyakit, serta iklimnya mendukung. Populasi hama dan dapat berkembang pesat bila tanaman sebagai makanannya tersedia. Iklimnya cocok dan tidak ada musuh alami. Musuh alami bisa berkembang biak dengan baik bila ada tanaman sebagai mangsanya dan iklimnya cocok. Agroekosistem seperti ini perlu dipelajari secara seksama. Dapat diketahui lebih jauh faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya ledakan populasi hama, serta bagaimana sebaiknya mengelola lingkungan pertanian yang sesuai dengan prinsip-prinsip PHT. Yang berikutnya ada ambang ekonomi. Ambang ekonomi ialah kepadatan populasi hama yang memerlukan tindakan pengendalian untuk mencegah peningkatan populasi mencapai tingkat yang merugikan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai ambang ekonomi suatu hama. Di antaranya adalah jenis tanaman, jenis hama, agroekosistem, pandangan konsumen terhadap komoditas, waktu, dan lain-lain. Setiap hama memiliki perbedaan sifat, daya reproduksi, keinginan terhadap kondisi lingkungan yang optimal, juga kesenangannya terhadap jenis tanaman. Ada tanaman yang amat disukai, yang kurang disukai, ada pula jenis tanaman yang sama sekali tidak disenangi. Langkah-langkah penetapan nilai ambang ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hama untuk utama, menentukan kepadatan populasi hama. Yang kedua, menetapkan besarnya kerugian tanaman bagi tanaman atau hasilnya. Yang ketiga, mencari hubungan antara kepadatan dan kerusakan. Yang keempat, memperkirakan kerusakan dalam nilai uang. Yang kelima, mencari hubungan antara populasi dengan nilai uang. Yang memperhitungkan biaya pengendalian per unit area, bahan, alat, tenaga. Yang kedelapan, menetapkan kepadatan populasi hama yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi setara dengan biaya pengendalian. Tingkat kepadatan yang diperoleh merupakan nilai ambang ekonomi menurut Sudarwohadi 1985. Berikutnya ada waktu dan cara pengendalian PHT. Komponen teknik budidaya tanaman sejak pemilihan benih atau bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemberian air secara teratur, pemupukan seimbang sesuai dengan dosis, penyiangan, dan seterusnya sudah merupakan rangkaian kegiatan pengendalian hama terpadu yang ditujukan untuk menciptakan kondisi tanaman budidaya yang sehat dan kuat. Sejalan dengan prinsip dasarnya, waktu pelaksanaan PHT harus dimulai dari awal persiapan tanaman sampai hasil tanaman tersebut disimpan dalam gudang penyimpanan. Adapun keserasian komponen yang dipadukan tergantung pada jenis hama utama yang ada di lahan pertanaman. Selanjutnya yaitu 4 prinsip dasar PHT. Yang pertama, budidaya tanaman sehat. Kedua, memanfaatkan musuh alam. Yang ketiga, pengamatan dan pemantauan rutin. Dan yang keempat adalah petani sebagai ahli PHT. Untuk budidaya tanaman sehat, tanaman yang sehat itu memiliki daya tahan yang baik terhadap serangan hama dan penyakit.
Tanaman sehat juga memiliki kemampuan lebih cepat dalam mengatasi dan memulihkan dirinya sendiri dari kerusakan akibat serangan hama dan penyakit tersebut. Untuk memperoleh tanaman yang sehat, perlu memperhatikan varietas yang akan dibudidayakan, penyemaian dengan cara yang benar, serta pemeliharaan tanaman yang tepat. Memanfaatkan musuh alami. Predator biasanya disematkan untuk binatang ukuran lebih besar untuk memangsa binatang kecil lainnya, seperti ular sebagai predator tikus dan kumbang, cocelinet sebagai pemangsa kutu daun. Parasitoid biasanya disematkan untuk organisme yang parasit pada organisme pengganggu, seperti Trichodermata sp yang menjadikan telur pengerek batang padi sebagai host-nya. Musuh alami atau agen hayati terbukti mampu menekan populasi hama dan menurunkan resiko kerusakan tanaman akibat serangan hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dengan memanfaatkan musuh alami yang potensial merupakan tolak ukur dalam sistem PHT. Patogen hama biasanya disematkan untuk organisme yang menyebabkan penyakit pada organisme hama pengganggu tanaman, seperti nematode, protozoa, rickettsia, bakteri, maupun virus. Berikutnya pengamatan dan pemantauan rutin. Pengamatan dan pemantauan perkembangan populasi hama merupakan bagian terpenting yang harus dilakukan oleh setiap petani. Pengamatan dan pemantauan harus dilakukan secara rutin dan berkala, sehingga perkembangan populasi hama, kondisi tanaman, serta perkembangan populasi musuh alaminya dapat diketahui. Hasil pemantauan dan pengamatan digunakan sebagai dasar tindakan yang akan dilakukan. Yang selanjutnya ada petani sebagai ahli PHT. Sistem pengendalian hama terpadu atau PHT sebaiknya dikembangkan oleh petani sendiri, karena penerapan PHT harus disesuaikan dengan keadaan ekosistem setempat. Setiap wilayah atau daerah memiliki ekosistem yang berbeda-beda, sehingga suatu ekosistem PHT yang dikembangkan pada wilayah tertentu belum tentu cocok jika diterapkan pada wilayah lainnya. Agar setiap petani mampu menerapkan PHT di wilayahnya masing-masing, maka setiap petani harus proaktif untuk mempelajari konsep PHT. Dalam hal ini, peran aktif ada petani sebagai ahli PHT. Sistem pengendalian hama terpadu atau PHT sebaiknya dikembangkan oleh petani sendiri, karena penerapan PHT harus disesuaikan dengan keadaan ekosistem setempat. Setiap wilayah atau daerah memiliki ekosistem yang berbeda-beda, sehingga suatu sistem PHT yang dikembangkan pada wilayah tertentu belum tentu cocok jika diterapkan pada wilayah lainnya. Agar setiap petani mampu menerapkan PHT di wilayahnya masing-masing, maka setiap petani harus proaktif untuk mempelajari konsep PHT. Dalam hal ini, peran aktif instansi terkait dalam memasyarakatkan PHT sangat diperlukan. Selanjutnya ada konsep penting PHT. Konsep penting PHT itu ada 7. Yang pertama ada pengendalian secara fisik, yang kedua pengendalian secara mekanik, yang ketiga pengendalian secara kultur teknik, yang keempat ada pengendalian secara varietas tanaman tahan, yang kelima ada pengendalian secara hayati, yang keenam ada pengendalian secara pengaturan atau regulasi atau karantina, yang terakhir ada pengendalian secara kimiawi. Beberapa contoh PHT, yang pertama ada pengendalian hama tikus adalah perpaduan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama ada pelaksanaan teknik budidaya yang baik, yang kedua ada sanitasi lapangan, yang ketiga ada tanam serempak minimal dalam topografi yang sama, yang selanjutnya ada pemanfaatan predator, pemasangan umpan beracun, dan pengomposan. Yang kedua ada pengendalian hama urang coklat pada tanaman padi adalah perpaduan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan teknik budidaya yang baik. Yang kedua, pemilihan varietas resisten. Yang ketiga, tanaman serempak. Yang keempat, pergiliran tanaman atau rotasi tanam. Yang kelima, pengamatan kepadatan populasi. Yang keenam, penyemprotan dengan insektisida selektif. Dan yang terakhir ada eradikatif tanaman yang terserang berat. Pengendalian hama Artona katoksantha pada tanaman kelapa adalah perpaduan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan teknik budidaya yang baik. Lalu pemangkasan daun yang terserang, kecuali daun muda. Lalu sanitasi kebun. Lalu pemanfaatan musuh alami seperti parasit Aphanteles artonae dan Ticomina remota, dan penggunaan insektisida. Lalu pengendalian kumbang kelapa adalah perpaduan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan teknik budidaya yang baik, pembongkaran timbunan kotoran, sampah, membinasakan larva dan kepompongnya, membakar timbunan sampah atau sanitasi kebun, pemanfaatan musuh alami, penggunaan insektisida,
penebangan pohon yang terserang, berat pucuknya dibelah lalu diberi basudin 10 gram. Kelebihan dari pengendalian hama terpadu. PHT mendukung praktek pertanian yang baik. Peningkatan efisiensi terutama diperoleh dari penekanan input produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida. Berkurangnya penggunaan pestisida dan meningkatnya pemakaian bahan organik diharapkan dapat memperbaiki kondisi lahan dan menekan pencemaran lingkungan, sehingga produk lebih aman dan kelangsungan proses produksi menjadi lebih terjamin. Kekurangan dari pengendalian hama terpadu. Yang pertama, proses difusi teknologi PHT masih berjalan lambat atau bahkan stagnasi. Di sisi lain, perubahan pengetahuan dan sikap petani dalam pengendalian hama penyakit sesuai paket teknologi PHT juga masih rendah. Lalu rendahnya penyebaran teknologi antara lain dengan terbatasnya pembinaan terutama pasca SLPHT. Kurangnya melibatkan aparat penyuluh pertanian menyebabkan ketergantungan terhadap para pemandu SLPHT sangat tinggi. Lalu yang ketiga, sikap dan persepsi yang kuat terhadap penggunaan pestisida kimiawi sebagai cara praktis dan ampuh dalam pengendalian hama penyakit. Kenyataan ini mempersulit mengubah persepsi ke arah penggunaan pestisida secara bijaksana dan dalam permasyarakatan penggunaan pestisida nabati. Yang keempat, pengambilan keputusan terkait pengendalian hama penyakit atau keputusan dalam hal budidaya cenderung bersifat individual dan belum dilakukan secara kelompok terutama pasca pelatihan. Kelompok tani belum berfungsi dalam pengambilan keputusan pengendalian hama penyakit atau kegiatan budidaya lainnya. Lalu yang kelima, masih terbatasnya dukungan pemerintah daerah dalam membina petani dan melanjutkan program SLPHT dengan sumber daya dari daerah. Mengingat kegiatan SLPHT dari pemerintah pusat sudah selesai. Lalu yang terakhir, masih terbatasnya dukungan berbagai kelembagaan seperti pemasar hasil dan permodalan dalam membantu petani untuk lebih meningkatkan kinerja usaha taninya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.